Welcome back in my video. Pagi, luar biasa. Apa kabar hari ini? Kami bisa luar biasa. Kabi. Tugas personal kualitatif. Baik rekan-rekan, selanjutnya kita akan melanjutkan tugas kita, yaitu ada tugas baru tentang steering and brake. Setelah ini kita langsung menuju ke workshop untuk menjelaskan apa itu steering and brake, kemudian bagian-bagian serta fungsi dan letaknya kita jelaskan, serta bagaimana cara menghitung rasio pada steering and brake. Kemudian sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu saya sendiri, Arya Setiawan sebagai group leader, kemudian ada Mas Fikri sebagai toolman, kemudian ada Mas Dava sebagai mekanik dan Mas Ablaka sebagai partbook. Baik, sebelum kita menuju ke workshop, sebaiknya kita memperhatikan safety kita guna untuk menjaga atau mengurangi resiko kecelakaan. Yang pertama yang perlu kita gunakan sebelum kita menuju workshop yaitu ada helm safety. Helm safety ini sangat berfungsi untuk melindungi kepala sebelum kita bekerja maupun kita saat bekerja harus selalu memakai helm safety. Kemudian yang kedua ada safety gloves atau sarung tangan. Ini juga melindungi tangan kita dari jepitan-jepitan atau mengurangi rasa sakit, resiko cedera. Kemudian selanjutnya baju berreflektor. Baju berreflektor ini sangat penting ketika kita bekerja di malam hari karena akan memantulkan cahaya. Selanjutnya yaitu ada sepatu safety. Sepatu safety ini akan mengurangi resiko kecelakaan dan juga mengurangi rasa sakit ketika terjadi kecelakaan, mungkin terjatuh benda-benda berat ataupun tertusuk benda-benda tajam, jadi kaki kita bisa terlindungi. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan. Sini ada tangki oli power steering. Di sini isinya ada oli yang digunakan untuk menggerakkan komponen-komponen power steering yang menggunakan tenaga hidrolik. Baik, selanjutnya di sini ada pompanya, pompa untuk memompa oil steering dari tangkinya. Nanti akan diarahkan ke control valve power steering. Di sini ada inputnya itu dari pompa, kemudian di sini ada outputnya. Di sini ada output pompa steering, nanti akan dilanjutkan atau diteruskan diarahkan menuju kontrol valve steering. Baik, selanjutnya oli yang dialirkan oleh pompa dari tangki tadi kemudian menuju ke kontrol valve. Kontrol valve ini yaitu ada dua port, yang satu yang ini adalah port P, kemudian yang ini adalah port T. Port P ini yaitu oli yang dikeluarkan dari outlet pompa, kemudian akan dimasukkan ke kontrol valve. Kemudian yang ini ada port T. Port T ini adalah outlet dari kontrol valve, ini akan dimasukkan ke tangki. Oke. Baik, selanjutnya di unit ini menggunakan sistem semi hidrolik yaitu tipe semi integral. Semi integral yaitu ciri-cirinya gearbox dan juga kontrol valve itu terpisah. Kalau yang integral itu gearbox dan kontrol valve menjadi satu. Kemudian baik, selanjutnya di sini ada pitman arm. Pitman arm adalah sambungan transfer kontak kemudi dalam mekanisme kemudi kendaraan jenis pitman. Kemudian setelah pitman arm ini ada namanya throttling. Throttling inilah yang menggerakkan
roda pada unit ini. Berhubung throttling ini berada di sebelah kanan, maka hanya bisa menggerakkan roda sebelah kanan. Kemudian throttling ini meneruskan gerakan pitman arm ke tirut Baik, melalui selanjutnya di knuckle depannya arm. ada PTO atau power take off. PTO atau Di sini power take off ada ini berfungsi untuk mengatur arm, hubungan yaitu gear yang PTO berfungsi dengan idler gear Sebagai dalam penerus gerakan transmisi dari dan meneruskan putaran engine throttling menuju tadi gabung ke tirut. hidrolik. Kemudian di bawah sana Selanjutnya ada propeller tirut. shaft. Propeller Tirut shaft ini inilah berfungsi yang untuk meneruskan menggerakkan, tenaga putar dari satu titik ke titik roda lainnya sebelah atau kiri pada transmisi unit diferensial ini secara supaya terus menerus. selaras dan untuk sebagai tempat berbelok atau ketika berbelok rodanya supaya bareng berbeloknya, jadi dihubungkan melalui tirut ini. Baik, selanjutnya di sini ada air reservoir tank. Air reservoir tank ini berfungsi menampung udara yang dihasilkan oleh kompresor pada unit. Air reservoir tank ini biasanya terletak pada bagian bawah dari unit. Kemudian di air reservoir tank ini juga ada namanya ini drain valve atau tempat untuk membuang air yang ada di dalam udara yang dari kompresor, karena udara dari kompresor itu pasti akan mengandung air, kemudian yang akan terkondensasi dan akan menguap dan harus dibuang melalui drain valve ini. Baik, selanjutnya di sini ada Baik, selanjutnya di sini ada air dryer. Air dryer ini berfungsi membuang atau menyisahkan air yang tercampur ke dalam udara sebelum udara itu diteruskan ke brake valve dan juga chamber brake supaya bisa bekerja secara maksimal. Baik, selanjutnya di sini ada air dryer. Air dryer ini berfungsi sebagai selanjutnya di sini ada air dryer. Air dryer ini untuk memisahkan atau membuang air yang tercampur dengan udara sebelum diteruskan ke brake valve dan juga chamber brake agar sistem pengereman bekerja dengan maksimal. Baik, selanjutnya di sini ada universal joint. Universal joint ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan putaran dari propeller shaft. Universal joint ini terletak pada output transmisi dan di antara output transmisi dan diferensial.